Kami dari kelompok 1 membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam kasus pelanggaran tata tertib berkendara. Selamat menyaksikan. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Iya, dia coba ambil jalan orang, ditabrakkannya saja yang di depannya. Balik kan angkot itu. Kita ke informasi laka lantas, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya pemirsa, sejumlah pengguna jalan mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman CCTV sebuah angkutan kota atau angkot melaju kencang hingga menabrak truk tangki di kawasan Jalan Veteran Pasar 6, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat angkot melaju kencang dari arah Deli Serdang menuju Marelan, kemudian menabrak sepeda motor yang ada di depannya hingga terjatuh di badan jalan. Tak sampai di situ, angkot yang tiba-tiba membelok kanan menabrak truk tangki yang datang dari arah berlawanan hingga menyebabkan angkot tersebut remuk di bagian depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Etika yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, kesempurnaan, kebiasaan yang dilakukan seseorang. Etika berkaitan erat dengan hal-hal yang positif yang dilakukan oleh seseorang, sehingga apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi karakter dalam diri seseorang tersebut. Etika meliputi berbagai hal seperti etika dalam berbicara, etika dalam bertindak, dan juga termasuk di dalamnya etika dalam berlalu lintas. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Seperti contohnya, tertib dalam berlalu lintas, menghormati hak orang lain, menyeberang jalan di jembatan, layang, atau di zebra cross, dan lain-lainnya. Ketertiban yang dilakukan oleh masyarakat dalam berkendara menjadikan pengguna lainnya merasa aman dan nyaman. Pentingnya menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang tentunya berkaitan erat pula dengan pola didikan, karakter yang harus didapatkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pelanggaran tata tertib berkendara di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, baik dari sisi individu maupun dari sisi penegakan hukum. Faktor individu pengendara yang pertama, kurangnya kesadaran. Masih banyak pengendara yang kurang sadar akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini seringkali disebabkan oleh sikap egois dan ingin cepat sampai, dan tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengendara yang lain. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Kurangnya pengetahuan yang tentang peraturan lalu lintas juga menjadi salah satu faktor utama pelanggaran tata tertib pengendara. Banyak pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, dan batas kecepatan yang berlaku. Yang ketiga, terburu-buru. Kesibukan dan tuntutan waktu yang tinggi seringkali membuat pengendara terburu-buru saat berkendara. Hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran seperti menerobos lampu merah dan berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Yang keempat, lingkungan. Pengaruh negatif dari lingkungan sekitar juga dapat mendorong terjadinya pelanggaran. Contohnya, ketika melihat pengendara lain melanggar lalu lintas dan terbebas dari mata penegak hukum, ada kemungkinan pengendara lain juga akan melakukan hal yang sama. Yang kedua, faktor penegakan hukum. Yang pertama, pengawasan yang kurang ketat. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dapat membuat pengendara merasa bebas untuk melanggar lalu lintas. Yang kedua, sanksi yang ringan. Sanksi yang diberikan untuk melanggar lalu lintas seringkali dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera, sehingga membuat pengendara tetap melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas maupun pelanggaran peraturan lalu lintas. Itu apa di sini?
Boleh nggak? Dari mana kalian? Dari mana kan? Aku antar ke rumah ya. Dampak pelanggaran tata tertib berkendara. Pelanggaran tata tertib berkendara dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Yang pertama yaitu dampak bagi individu, seperti kecelakaan. Pelanggaran tata tertib berkendara adalah faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua yaitu cedera. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan cedera ringan, cedera berat, bahkan kematian. Yang ketiga, kerusakan harta benda. Kecelakaan dapat menyebabkan kerusakan harta benda seperti pada kendaraan, infrastruktur jalan, dan properti lainnya. Yang keempat yaitu trauma psikologis. Kecelakaan dapat menyebabkan trauma kepada korban, keluarga korban, dan saksi mata. Yang kelima yaitu biaya. Kecelakaan dapat menimbulkan biaya yang signifikan seperti biaya pengobatan, biaya perbaikan kendaraan, dan biaya hukum. Dampak bagi masyarakat, yaitu kemacetan. Pelanggaran tata tertib berkendara seperti parkir sembarangan, tidak mematuhi lampu lalu lintas, dan dapat menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. 2. Ketidaknyamanan. Pelanggaran tata tertib berkendara dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan lainnya, seperti kebisingan, debu, dan asap kendaraan. Yang ketiga, ketidakamanan. Pelanggaran tata tertib berkendara dapat menimbulkan ketidakamanan bagi pengguna jalan lainnya, seperti pejalan kaki dan pengguna sepeda. Dampak negatif dari pelanggaran tata tertib berkendara tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Undang-Undang Pelanggaran Tata Tertib Berkendara. Undang-undang yang mengatur pelanggaran tata tertib berkendara adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang LLAJ. Undang-Undang LLAJ mengatur berbagai hal terkait lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pelanggaran dan sanksinya. Beberapa pelanggaran tata tertib berkendara yang diatur dalam UU LLAJ antara lain yang pertama ialah melanggar rambu-rambu lalu lintas dalam pasal 287, yang kedua mengemudi dengan kecepatan melebihi batas pada pasal 288, yang ketiga ada mengemudi dalam keadaan mabuk atau pengaruh obat-obatan pada pasal 289, yang keempat ada tidak memakai helm pada pasal 290, yang kelima tidak memakai sabuk pengaman pada pasal 291, yang keenam ada mengemudikan kendaraan tanpa surat izin mengemudi atau SIM pada pasal 281. Yang ketujuh ada mengemudikan kendaraan tanpa surat tanda nomor kendaraan atau yang disebut juga STNK pada pasal 280. Sanksi tata tertib berkendara juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang sanksinya dapat berupa kurungan penjara, denda, dan juga pencabutan SIM. Kelima, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran tata tertib berkendara. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam berkendara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menyadari bahwa keselamatan di jalan raya ialah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dengan cara berdoa sebelum memulai kendaraan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengendara harus saling mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai pengguna jalan lainnya seperti pengguna motor lainnya, pengguna mobil lainnya, dan pejalan kaki. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pengendara harus menghindari tindakan yang memicu
perpecahan seperti ugal-ugalan, konvoi, dan perselisihan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sebagai pengendara, kita harus menaati peraturan lalu lintas yang telah disepakati dan menghargai petugas lalu lintas. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga kelancaran lalu lintas untuk kepentingan bersama seperti menghindari tindakan yang mengganggu kelancaran lalu lintas seperti parkir dengan sembarangan dan konvoi tanpa izin. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila ini dapat membantu menciptakan budaya tertib lalu lintas di Indonesia. Jangan berhenti di sini, kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Jangan berhenti garis, nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kasus pelanggaran tata tertib berkendara. Pancasila memiliki urgensi yang tinggi sebagai sistem etika dalam kasus pelanggaran tata tertib berkendara. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya krisis moral dan etika di jalan raya. Pancasila memiliki urgensi yang sangat penting dalam kasus pelanggaran tata tertib berkendara. Pelanggaran tata tertib berkendara di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya krisis moral dan etika di kalangan pengguna jalan raya. Seringkali kita lihat pengendara melanggar peraturan lalu lintas dan mementingkan kepentingan pribadi sehingga menyebabkan atau membahayakan keselamatan para pengguna jalan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua yaitu kebutuhan akan sistem etika yang berakar pada budaya bangsa. Indonesia memiliki budaya dan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sistem etika. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai moral dan etika yang berkaitan atau relevan dengan kehidupan yang ada di jalan raya. Faktor yang terakhir yaitu Pancasila atau kontribusi Pancasila dalam membangun masyarakat yang berbudaya. Dengan menerapkan Pancasila, dapat membantu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Budaya tertib di jalan lalu lintas merupakan cerminan dari budaya bangsa yang menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu penerapan Pancasila dapat membantu kesadaran moral, mendorong perilaku untuk bertata tertib dalam berkendara, dan juga yang terakhir yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Solusi mengatasi permasalahan tata tertib berkendara. Permasalahan pelanggaran tata tertib berkendara di Indonesia masih menjadi isu yang memprihatinkan. Untuk mengatasinya, kita memerlukan upaya-upaya berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak. Ada beberapa solusi yang dapat kita pertimbangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pelanggaran tata tertib berkendara. Solusi yang pertama yaitu penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Untuk menegakkan hukum yang tegas dan konsisten, kita dapat melakukannya dengan dua hal. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan penindakan pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak patroli, memasang kamera pengawas,
dan menerapkan tilang elektronik. Hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk menegakkan hukum yang tegas dan konsisten adalah memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada para pelanggar. Pengendara yang melanggar lampu merah dan pelanggaran terkait alkohol atau narkoba dapat dibimbing tentang nilai-nilai kemanusiaan dan bahaya pelanggaran tersebut. Pengendara yang melanggar lampu merah dan pelanggaran lalu lintas terkait alkohol atau narkoba dapat dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi mereka dan mendidik mereka agar mematuhi peraturan lalu lintas. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas. Solusi yang kedua yaitu peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Sama seperti sebelumnya, untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat, kita dapat melakukannya dengan dua hal. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya tertib lalu lintas di jalan raya secara berkala. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, radio, media sosial, sekolah, bahkan perguruan tinggi. Hal lainnya yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pengemudi dan pengendara. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengemudi dan berkendara dengan aman. Solusi yang selanjutnya atau solusi yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur jalan raya dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur jalan raya yang aman dan nyaman. Hal ini meliputi perbaikan jalan, pembuatan marka jalan yang jelas, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang memadai. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan infrastruktur jalan raya adalah menyediakan jalur khusus bagi pejalan kaki dan pesepeda. Hal ini dapat membantu memisahkan kendaraan bermotor dengan pengguna jalan lainnya dan meningkatkan keselamatan mereka. Solusi yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas kendaraan. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas kendaraan kita? Adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kendaraan kita dalam kondisi yang layak jalan dan tidak membahayakan keselamatan di jalan raya. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Bersatu, keselamatan nomor 1.